ColorOS 11. Ya, Oppo baru-baru ini memperkenalkan sistem antarmuka terbaru mereka yang sudah berbasiskan Android 11. Kalau dilihat seperti ini, keduanya tuh mirip banget ya, tapi percayalah, di dalamnya itu banyak hal yang berbeda yang membuat sistem operasi ini terasa cukup lebih menyenangkan. Bersama gue Bagus, ini adalah impresi pertama atau mungkin review ya dari ColorOS 11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Ketika mendengar nama ColorOS 11, pasti muncul pertanyaan, kenapa ColorOS 11? Kemana ColorOS 8, 9, dan 10? Alasannya cukup sederhana, Oppo itu ingin orang bisa langsung tahu HP-nya itu pakai OS apa dari namanya. Jadi kalau sudah ColorOS 11, maka orang bisa langsung tahu kalau HP yang dia pakai itu udah pakai Android 11. Untung aja, Android itu udah nggak pakai nama makanan lagi. Soalnya pernah beredar kabar kalau Android 11 ini disebut dengan Android R. Roti buaya atau roll cake mungkin. Nanti ColorOS juga gitu namanya. Namun terlepas dari namanya, Oppo menghadirkan ColorOS 11 dengan sejumlah fitur yang sangat menarik dan luar biasa mudah untuk dioperasikan. Kalau dilihat dari depan, ColorOS 11 ini kayak nggak berubah ya dari ColorOS 7. Tapi ternyata banyak banget bedanya, misalkan aja tray notifnya yang udah terbagi dalam beberapa kategori. Terus kalau layarnya kita tekan cukup lama, hasilnya yang keluar juga beda. Kalau ColorOS 11 ini lebih banyak pengaturannya. Tapi ini masih dikit dibandingkan kustomisasi yang bisa kalian lakukan di ColorOS 11. Pada waktu perilisannya, highlight utama dari Oppo adalah UI customization yang membuat setiap perangkat Oppo dengan ColorOS 11 ini akan memiliki tampilan yang unik. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam kustomisasi tampilan seperti huruf, wallpaper, always on display, animasi sidik jari, bahkan sampai ringtone bisa kalian buat berbeda juga. Oppo ngasih setidaknya 11 macam kustomisasi yang hanya untuk tampilan aja. Sebenarnya ada beberapa fitur kustomisasi yang udah ada di ColorOS 7 seperti mengubah icon, ringtone, dan animasi sidik jari. Tapi di ColorOS 11 ini semuanya dimasukkan ke dalam satu halaman yang lebih mudah untuk dicapai. Semuanya langsung dijembrengin gitu di sini. Meskipun banyak kustomisasi lama, sebagian fitur juga benar-benar baru ditemukan di ColorOS 11 ini, seperti custom always on display dan skema warna antar muka. Buat yang memang benar-benar suka mengoprek tema di smartphone, ini akan menjadi fitur yang kalian banget. Nanti akan ada video khusus yang gue akan bahas lebih detail tentang UI customization ini. Cuma penampilan bagus, kalau pengalaman memakai yang nggak menyenangkan ya buat apa? Untuk itu ColorOS 11 ini juga memiliki sejumlah optimisasi performa yang kabarnya sih lebih baik dibandingkan ColorOS 7. Kebetulan HP yang gue pakai ini adalah Oppo Find X2 Pro. Saat memakai untuk kegiatan multitasking, pengalaman itu lancar dan cepat. Bahkan saat gue pura-pura cepat buka tutup aplikasi, performa flagship di Oppo Find X2 Pro ini memang nggak bisa bohong sih. Pemakaian ColorOS 11 ini pun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk pemakaian yang cepat. Oppo sendiri sudah menggunakan UI First 2.0 yang menggabungkan teknologi quantum animation untuk memaksimalkan penggunaan RAM sebesar 45%, respon 32%, dan frame rate yang lebih stabil sebesar 17%. Terus ada juga fitur optimisasi lain seperti AI App Preloading dan Super Touch yang berkontribusi untuk mulusnya pemakaian smartphone. Tampilan udah, performa juga udah, lalu bagaimana dengan keamanan? ColorOS 11 ini juga membawa sejumlah fitur baru untuk meningkatkan keamanan data pengguna. Salah satu yang terbaru itu adalah one time permission, di mana pengguna bisa mengizinkan satu aplikasi untuk menggunakan kamera, mikrofon, dan lokasi itu hanya dalam sekali waktu aja. Sehingga saat aplikasi pihak ketiga ingin menggunakannya lagi, akan muncul notifikasi untuk meminta izin kalian sebagai pengguna. Sistem ini juga bisa melakukan auto reset permission untuk menyetel ulang pemakaian hardware untuk aplikasi yang lama banget nggak kalian buka. Sehingga kalau kalian buka lagi aplikasi itu setelah jangka waktu tertentu, aplikasinya harus minta izin lagi untuk memakai perangkat hardware di smartphone seperti itu, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Kabarnya, Oppo juga akan menambahkan private system untuk membuat ruang terpisah yang berisi data-data penting dan bisa diakses menggunakan sidik jari. Sehingga kalau orang lain membuka smartphone kita, tidak akan bisa mengakses
mengakses data tersebut dengan mudah. Cuma untuk saat ini fiturnya belum ada, harus tunggu update dulu. Mungkin bulan ini bagi yang sudah menggunakan ColorOS 11 beta. ColorOS 11 ini juga membawa lebih banyak fitur yang cukup unik dan membawa kemudahan dalam menggunakan smartphone. Misalnya aja dark mode yang kini memiliki 3 mode dengan tingkat kontras yang berbeda-beda. Mode tergelap itu enhance, lalu yang sedikit lebih terang disebut medium, dan yang paling terang adalah gentle, tapi ketiga-tiganya masih dark mode. Tampilan mode enhance ini seperti warna hitam yang pekat selayaknya dark mode di layar panel AMOLED. Terus mode medium itu terlihat seperti mode dark mode di smartphone yang menggunakan panel IPS, dan mode gentle itu yang lebih terang dan cocok sih buat kalian yang lebih sering beraktivitas di outdoor tapi tetap mau menggunakan mode dark mode biar hemat baterai. Lalu ada juga 3-Finger Translate yang katanya hasil kolaborasi antara ColorOS dan Google untuk menciptakan fitur translasi yang lebih cepat dan praktis. Saat kalian menemukan sebuah artikel atau tulisan gitu, kalian bisa aja lakukan translate dengan teknik screenshot swipe 3 jari, terus nanti area teks yang tertangkap itu otomatis tersimpan seperti sebuah hasil screenshot, terus dikirim ke aplikasi Google Lens untuk ditranslate. Fitur ini berlaku untuk semua bahasa yang udah didukung oleh Google Translate. Apapun, Inggris, Jepang, Jerman, Spanyol, bahkan bahasa Jawa juga bisa. Sebenarnya masih banyak lagi sih fitur-fitur ColorOS yang belum disebutkan di sini, seperti kustomisasi Oppo Relax, gamer mode yang lebih banyak fiturnya, super power saving mode, flex drop untuk multitasking, dan masih banyak lagi. Nanti kalau HP Oppo terbaru yang udah menggunakan ColorOS 11 kita dipinjemin, pasti akan gue bahas fitur-fiturnya seperti biasa. Namun semuanya akan dibahas secara terpisah sambil sistem antarmuka ini berkembang seiring waktu. Mengingat saat ini ColorOS masih dalam tahap beta dan baru hadir di Oppo Find X2 Pro aja. Namun, untuk beberapa bulan mendatang, ColorOS 11 juga akan hadir loh di sejumlah perangkat Oppo lain dari Reno series, A series, dan F series. Lagi pula, beberapa perangkat Oppo yang akan datang di 2021 pasti akan mendapatkan ColorOS 11 ini kok. Jadi ya tunggu aja tanggal mainnya. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.